Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia yang bernyawa akan mengalami mati, dan jasad pada akhirnya akan masuk ke dalam liang kubur ataupun liang lahat. Alamiahnya, ketika jasad bersatu dengan tanah, lambat laun akan terjadi proses pembusukan dan kemudian hancur. Mikroba yang hidup dalam usus dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh setelah manusia meninggal. Proses pembusukan tersebut juga dibantu larva-larva yang berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga dalam waktu tertentu jasad manusia yang sudah meninggal tersebut akan menyisakan tulang belulang. Namun tidak semua jasad manusia yang sudah meninggal akan membusuk dan kemudian hancur. Ada jasad-jasad yang karena izin Allah tetap utuh walaupun sudah dikubur dalam liang lahat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut golongan yang tidak akan membusuk jasadnya walaupun sudah dikubur. Yang pertama yaitu para nabi. Seperti diketahui, para nabi adalah sosok yang selalu memperjuangkan agama Islam, dan itu menjadi amalan tertinggi bagi seorang muslim serta memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar para pejuang tersebut selain dengan surga yang abadi. Para nabi juga jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Maka perbanyaklah solawat kepadaku pada hari ini, karena solawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana solawat kami akan diperlihatkan kepadamu, sedangkan jasadmu telah lapuk atau remuk?" Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi alaihimussalam." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang kedua yaitu para syuhada dan ahli jihad fi sabilillah yang memperjuangkan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Yang ketiga, jasad alim ulama yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama yang senantiasa menyebarkan dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemuliaan berupa tidak akan membusuk jasadnya setelah dikubur. Yang keempat yaitu jasad penghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, karena banyak kebaikan-kebaikan serta petunjuk di dalamnya.
Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima yaitu jasad pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang pemimpin selain harus mampu bersikap adil dan dapat menjalankan tugas yang diamanatkan dengan baik, ia juga harus menegakkan agama Islam ketika menjalankan tugasnya. Yang keenam, jasad tukang azan yang tidak meminta imbalan. Muadzin adalah pekerjaan mulia dan alangkah lebih baik jika melaksanakan tugasnya tersebut tidak meminta imbalan ataupun jasa apapun. Yang ketujuh, jasad wanita yang meninggal karena melahirkan anak. Menjadi seorang wanita sungguh banyak kemuliaannya. Bahkan ketika meninggal dalam prosesi melahirkan, dia akan mendapatkan ganjaran, yakni jasadnya tidak akan membusuk. Dengan catatan wanita tersebut orang yang selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, jasad orang yang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agama. Yang kesembilan yaitu jasad yang mati di siang dan mati di malam Jumat. Dengan catatan mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenazah yang mati di siang hari dan malam Jumat, jika mereka itu dari kalangan orang yang beriman, yang senantiasa menjaga kewajiban yang telah diperintahkan ketika hidup di dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah golongan yang jasadnya tidak akan membusuk di alam kubur kelak. Semoga kita menjadi salah satu di antaranya dan senantiasa mampu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.